Oke, selamat datang kembali teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan berdiskusi tentang peralatan terapi. Jadi teman-teman tolong tentang mata kuliah pelajaran tentang fisikanya yang semester yang lalu dan juga elektronya kita mengingat kembali ya, kita belajar kembali lagi. Tolong teman-teman pada kesempatan kali ini teman-teman harus pay attention, jadi lebih agak fokus lagi. Kita akan belajar tentang alat terapi khususnya tentang sinar inframerah. Tentu teman-teman yang dulu waktu kecil bahkan sekarang masih bermain dengan laser inframerah, nah itu adalah sinar inframerah. Atau teman-teman pernah melihat televisi yang adanya pencurian di suatu ruang rahasia di mana sistem keamanannya pakai sinar inframerah. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Ternyata inframerah itu bisa untuk terapi. Gitu. Ada yang tanya kan? Tidak ada, tidak ada. Teman-teman bisa yang gitu. Oke, saya akan mau share materi saya. Teman-teman tolong lebih fokus lagi. Oke, peralatan terapi teman-teman ya, inframerah khususnya. Ini adalah gambar alat terapi yang booming sekarang. Kalau di internet banyak sekali itu ya. Gitu. Bagaimana dengan kita? Kita nanti mengupasnya juga terkait inframerah seperti ini. Karena ada beberapa alat inframerah yang digunakan oleh fisioterapis untuk terapi pasien. Nah, itu biasanya salah satunya pakai yang terapi yang kecil seperti ini. Gitu. Ada yang bentuknya kotak yang untuk punggung ada, untuk perut ya ada, pokoknya untuk tubuh ya ada. Yang kecil-kecil seperti ini biasanya bisa untuk di lengan gitu ya, di kaki gitu. Yang dimana di punggung juga bisa, tapi yang kecil seperti ini itu kurang ekonomis, takutnya nanti sudutnya kurang terus apa gitu. Jadi di inframerah nanti kita akan belajar tentang spektrum gelombang elektromagnetik, teman-teman. Jadi inframerah itu asal-muasalnya dari sini. Teman-teman harus tahu dulu spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu perambatan dari kekuatan medan magnet dan listrik yang berupa sebagai gelombang transversal, teman-teman. Gelombang transversal itu seperti apa? Coba diingat-ingat kembali, ya. Teman-teman harus ingat kembali mata kuliah tentang fisika 1, 2, yang dimana teman-teman bisa mengingat kembali tentang gelombang transversal, yaitu nanti kita juga ada satuan atau panjang gelombangnya. Nah, nanti tolong teman-teman diingat kembali ya. Jadi ada satuan-satuan yang dimana itu ada di mata kuliah fisikanya. Kecepatan dari perambatan tergantung mediumnya teman-teman yang dilaluinya, karena pada dasarnya kecepatan dari rambatan dari gelombang itu akan mengalami pemantulan, terus pembiasan, bahasanya refraksi dan absorpsi penyerapan gitu teman-teman. Ya, ada 3 hal dari kecepatan perambatan dari suatu gelombang itu pasti mengalami dari pemantulan, dari refraksi, dan absorpsi. Ingat ya 3 hal ini ya, saya sudah mengulangi 2 kali. Gitu. Oke. Pada selanjutnya adalah gini, ini ada jenis radiasi panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang paling panjang adalah radio. Kedua adalah mikrogelombang. Nah, inframerah itu yang ketiga, yang tampak visible ya. Jadi bahasa Inggrisnya tampak itu visible. Nanti tahunya di teman-teman tidak gelombang visible itu apa, Mister? Visible itu tampak ya. Setelah tampak ada ultraviolet, terus ada sinar X dan sinar gamma. Ada frekuensinya. Jadi sebetulnya ini juga ada di mata kuliah fisika karena di peralatan-peralatan medis itu banyak menggunakan hukum-hukum fisika di elektro juga. Jadi gabungan fisika elektro juga, ya. Jadi teman-teman lebih merefresh lagi. Ini
Urutan panjang gelombang elektromagnetik tadi sudah disinggung dengan gambar, yaitu ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, infrared, sinar yang dapat dilihat oleh mata, visible, sinar ultraviolet, Ronsen, dan gamma. Nah, jadi tiga ke bawah ini, dari ultraviolet ke bawah itu tidak terlihat, tak tampak. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat di urutan gelombang ini hanya gelombang visible saja yang terlihat. Ya, yang lainnya tidak terlihat. Wah, kayak makhluk halus ya, nggak terlihat. Ada. Oke. Inilah gelombang elektromagnetik. Tuh nih. Jadi yang tidak tampak itu adalah di atas di bawahnya visible tadi yang di slide sebelumnya ya. Sinar tidak tampaknya ada sinar gamma, X, violet, ada kosmos juga di sini. Tidak tampak itu infrared, mikro, gelombang panjang, gelombang radio. Gitu ya. Ini tanya dulu. Kalau ada bisa langsung di grup WhatsApp ya. Gitu. Nggak usah malu-malu tanya. Lanjut. Nah, sinar inframerah teman-teman. Jadi gelombang inframerah itu kurang lebihnya 7.700 sampai 4 juta Armstrong. Jadi ingat satuan panjang gelombang di sini yang saya pakai adalah Armstrong. Armstrong ya. Tolong diingat-ingat lagi, kan juga ada di pelajaran di mata kuliah fisika kan ada disinggung. Panjang gelombang pendek dari inframerah itu kurang lebih ya 7.700 sampai 150.000 Armstrong. Bisa diperuntukkan sebagai terapi pengobatan. Sifat-sifat sinarnya teman-teman. Tenaga panas besar, efek kimianya rendah, dapat mengalami pemantulan. Sumber sinarnya dari sinar matahari ada tuh, sinar matahari dan lampu tertentu. Jadi lampu buatan, jadi lampu inframerah itu ada lampu buatan. Gitu. Nah ini contohnya nih. Wah. Inframerah. Tapi ini bukannya untuk kesehatan. Nanti kita fokusnya untuk terapi ya. Ada sinar inframerah di fisika dasar ya teman-teman. Ingat ya. Ingat kembali ya. Gelombang panjang non penetrating. Panjang gelombang di atas 12.000 sampai 150.000 Armstrong. Non penetrating ya. Daya penetrasi sinar ini hanya sampai pada lapisan superficial epidermis sekitar 0,5 mm. Jadi superficial itu kulit bagian luar epidermis. Ini ya. Gelombang pendek penetrating, panjang gelombangnya antara 7.700 sampai 12.000 Armstrong. Gitu ya. Daya penetrasi lebih dalam dari yang non penetrating, yaitu bisa sampai mempengaruhi pembuluh darah kapiler, pembuluh limfa, ujung-ujung saraf, dan jaringan lain di bawah kulit. Jadi gitu. Jadi yang gelombang pendek itu ya teman-teman. Ini bisa mempengaruhi pembuluh darah kapiler. Yang untuk terapi biasanya. Ada yang ditanya kan? Sudah ada? Oke, biasanya teman-teman gitu. Saya selalu menanyakan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya langsung ya. Berdasarkan tipe teman-teman, tipe A, panjang gelombang 780 sampai 1.500 mm, penetrasinya dalam sekali. Dalam. Tipe B adalah panjang gelombang 1.500 sampai 3.000 mm, penetrasinya dangkal. Tipe C adalah panjang gelombang 1.500 sampai 10.000 mm, penetrasinya dangkal. Nah, diingat 1 mm sama dengan 10 pangkat 6 nanometer. 1 nanometer sama dengan 10 Armstrong. Panjang gelombangnya 10 Armstrong. Nah, 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 7 mm. Ya. Bingung? Nah, coret pakai kertas. 1 mm sama dengan 10 pangkat 6 nanometer. Berarti nolnya 6 tambah 6 berarti 10 juta nanometer.
Kalau 1 Armstrong sampai 10 pangkat min 7 berarti 0,000000007 1. Gitu teman-teman ya. Cara mengukurnya gitu. Pancaran cahaya, teman-teman. Tabel persentase sinar-sinar yang dipancarkan. Teman-teman. Di sana ada sinar matahari, sumber cahaya. Sinar matahari, ada plain carbon, Ergold mercury vapor lamp, ada Kromeyer lamp. Gitu. Jadi sumber-sumbernya. Jadi sumber sinar matahari itu inframerahnya adalah panjangnya adalah 20.000 sampai 7.700. Jadi 20.000 sampai 7.700. Armstrong panjang gelombangnya. Nah, kurang lebihnya itu 80%. Gitu. Kalau visible yang tampak itu 7.700 sampai 3.900 Armstrong. 30% panjangnya. Gitu. Kalau plain carbon, nah ini ya, plain carbon ini untuk sumber inframerah buatan misalnya ada karbon juga ya. Jadi 20.000 sampai 7.700 Armstrong, 85%. Visible-nya 7.700 sampai 3.900 Armstrong, 10%. Teman-teman. Nah, Ergold mercury vapor lamp ini 20.000 sampai 7.700 Armstrong, 52%. Untuk yang inframerahnya lah ya, panjang gelombangnya. Kalau visible itu 9.000 sampai 3.900 Armstrong, 20% yang tampak. Kalau Kromeyer lamp itu diabsorpsi oleh air. Gitu. Kalau visible-nya adalah 6.000 sampai 3.600 Armstrong, 40%. Gitu. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Iya. Nih, kita akan membahas tentang hukum-hukum pada alat terapi inframerah, teman-teman. Gitu. Di hukum penyinaran, pemantulan tergantung keadaan permukaan benda yang dikenai sinar tersebut. Makin mengkilap dan halus permukaan benda, makin banyak memantulkan cahaya. Sinar. Begitu pula warna yang dikenai semakin putih, semakin banyak sinar yang dipantulkan. Hukum penyinaran ya. Gitu. Fenomena ini perlu diperhatikan terutama dalam membuat lampu-lampu di mana kita dilengkapi dengan reflektor pemantul sinar. Maka sinar yang arahnya menjauhi benda akan terpantul menuju ke area yang disinari sehingga meningkatkan intensitas sinar. Jika teman-teman itu pernah mainan sinar matahari pakai kaca, nah itu kan seperti itu. Itu intensitas sinarnya tinggi juga. Ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya senter kan itu pasti kalau senter yang kuno kan pakai baterai kan di situ kan ada agak cembung gitu ya namanya. Nah itu kan juga ada pemantulnya kan. Jadi biar fokus gitu. Gitu. Hukum pemantulan. Sinar datang, sinar pantul. Nah, ini contohnya adalah bumi. Bumi itu juga memantulkan sinar matahari, teman-teman. Sebetulnya. Jadi bumi kena sinar matahari itu dipantulkan kembali keluar angkasa. Tetapi karena adanya efek rumah kaca, jadinya bumi semakin hangat. Karena sinarnya matahari yang seharusnya dipantulkan bumi lagi ke angkasa itu tertahan oleh efek rumah kaca. Gitu. Ya, itu simpelnya gitu. Nah, sudut datang, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Gitu. Begitu pula sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Kedua sudut tersebut besarnya sama. Sudut datang, set kan gitu kayak set. Pasti kan nggak lurus dong, pasti jatuh itu. Kayak bentuknya sudut itu. Nah itu kan kalau garis normal garis lurus itu sudutnya sama.
Bingung? Ya, biar teman-teman bertanya nanti di grup WhatsApp. Mister ini gimana, Mister? Gitu ya. Sinar yang datang dari fokus suatu cermin cekung akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama dari cermin cekung tersebut. Sinar yang melewati sumbu utama akan dipantulkan kembali lewat sumbu utama pula. Jadi kalau kita ada sinar mantul, nah itu biasanya sumbu utamanya juga dipantulkan lewat sumbu utama pula. Pemantulan. Ya, begitu. Hukum pembiasan, teman-teman. Jika seberkas medium satu jatuh ke medium lain, maka di antara yang ada dipatahkan atau dibiaskan. Gitu. Derajat pembiasan yang terjadi tergantung dari berat jenis media asal sinar dan berat jenis media di mana sinar tersebut jatuh. Besar kecilnya sudut pembiasan ditentukan oleh indeks bias dari masing-masing medium. Begitu, teman-teman. Hukum pembiasan. Itu. Hukum pembiasan tuh kalau bisa lewat air juga. Contohnya ya, air yang di gelas putih itu disinari, kan pasti ada pembiasan cahayanya. Nah, di situ. Dan itu juga tergantung dari berat jenis juga. Ini juga ada mata kuliahnya di fisika. Berat jenis benda, harus apa. Lupa? Aduh. Dengan kembali ya, pelajaran fisikanya. Hukum kuadrat terbalik, teman-teman. Hukum ini adalah hubungan antara intensitas penyinaran terhadap jarak penyinaran dan waktu penyinaran. Jadi jika kalau pada jarak yang berlainan disinarkan sejumlah sinar pada waktu yang sama, jelas bahwa yang jarak yang lebih dekat akan lebih besar intensitas penyinarannya dan pengaruh yang lebih besar. Nah, ini berlaku pada saat terapi, teman-teman. Jadi ketika ada lampu, ini misal lampu ya, nah, lampu terapi, misal lampu terapi inframerah di sini misal di bahu saya, sini dengan jarak segini, dan jarak yang agak jauh, itu berbeda. Ini masuknya hukum kuadrat terbalik tadi. Jadi kalau semakin dekat itu semakin banyak pengaruhnya, kalau semakin jauh tidak. Gitu. Karena terkait juga gelombang, panjang gelombangnya. Gitu. Ya. Itu hukum kuadrat terbalik. Memahaminya seperti itu. Hukum penyerapan atau hukum Grotius. Hukum Grotius menyatakan bahwa supaya terjadi suatu pengaruh atau efek-efek terhadap suatu benda yang kena sinar, maka sinar tadi harus diabsorpsi oleh benda. Jadi makanya kalau terapi itu nggak boleh pakai kaos gini, makanya harus langsung kena kulit, karena langsung diabsorpsi oleh kulit, diserap oleh kulit. Jadi pengaruhnya lebih besar, efek-efeknya besar dari sinar itu. Ya, kalau gini nggak kena efeknya. Bisa dipahami ya? Kuantum energi dari Planck. Energi cahaya atau energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diserap oleh benda adalah pekat-pekat energi atau kuantum yang besarnya berbanding lurus dengan frekuensinya. Ya, gitu. Jadi di sini energi cahaya energi magnetik yang dipancarkan, yaitu dipancarkan misal ini adalah lampu inframerahnya dipancarkan gitu ya. Itu adalah kuantum yang besarnya berbanding lurus dengan frekuensinya. Ini frekuensinya berapa Hz? Gitu. Setidaknya di gambar ini loh. Nah, frekuensi kan pakai Hz. Jadi berbanding lurus sama frekuensinya. Jadi maka di dalam tadi berbanding lurus tadi. Jadi ketika ini frekuensinya Hz ya.
Kita sampai nah ini energi kuantum dari Planck, energi cahaya. Jadi jika ada sinar inframerah yang dipancarkan dan langsung diserap oleh benda, nah, itu adalah kuantum yang besarnya berbanding lurus dengan frekuensinya. Makanya diatur frekuensinya. Ini sekian, oh ini sekian, gitu. Itu biasanya teman-teman fisioterapis itu yang mengatur masalah frekuensinya. Kalau teman-teman hanya mengurusi alatnya saja, bukan sebagai fisioterapisnya, ya. Macam-macam generator inframerah. Generator inframerah pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu non-luminous dan luminous generator. Kalau non-luminous itu adalah full penghasil inframerah, sedangkan yang luminous generator itu adalah tidak hanya sinar inframerah, tapi ada sinar ultraviolet dan sinar tampak. Gitu. Jadi yang biasanya untuk terapi inframerah itu adalah non luminous tadi. Ya. Gitu. Jadi ditanyakan non luminous dan luminous generator. Generator tambahan. Sebetulnya non luminous generator juga bisa. Kalau non luminous itu khusus inframerah saja yang ada sinarnya, sedangkan yang luminous itu ada sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah. Nih, efek fisiologis dan terapik dari sinar inframerah, teman-teman. Efek fisiologis di sini adalah diabsorpsi oleh kulit. Maka panas akan timbul pada tempat yang disinari yang diabsorpsi oleh sinar inframerah tadi. Ya, jadi kalau di bawah saya ada sinar inframerah, tentu itu akan terasa panas juga, hangat kadang gitu ya. Gitu. Inframerah adalah penetrasinya sampai pada lapisan dermis dalam atau sampai ke lapisan bawah kulit. Bawah kulit. Ini bawah kulit. Ya. Sedang yang bergelombang panjang di atas 12.000 Armstrong, penetrasinya hanya sampai pada lapisan luarnya. Kalau yang bergelombang panjang di atas 12.000 Armstrong itu hanya di luaran saja. Begitu. Kalau dekat, wah itu sampai dalam dermis. Tapi kalau jauh, panjang gelombang semakin panjang, itu hanya sampai lapisan kulit luar saja, superficial. Nih, sedikit pengetahuan untuk teman-teman terkait inframerah. Itulah meningkatkan proses metabolisme, vasodilatasi pembuluh darah, jadi pelebaran pembuluh darah, ya biar lancar. Pigmentasi yang jadi berubah, ya kulitnya. Pengaruh terhadap urat saraf sensoris, pengaruh terhadap jaringan otot, destruksi jaringan, menaikkan temperatur tubuh, mengaktifkan kerja kelenjar keringat. Jadi itu pengaruh dari inframerah. Jadi kadang kalau inframerahnya terlalu lama, pajanannya terkena inframerah itu juga berbahaya, teman-teman. Bukan malah menjadi terapi yang baik, malah bisa menjadi bahaya kalau terlalu lama terpancarnya, ya pajanannya. Efek terapeutik, nih kalau inframerah itu digunakan untuk mengurangi rasa sakit, relief of pain, ya mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Jadi misal kalau di kulit itu terjadi cedera, biasanya pakai itu. Oke, terapi inframerah. Terus muscle relaxation, relaksasi otot, iya bisa. Terus increase blood supply, meningkatkan suplai darah tadi, dilatasi tadi, ya, vasodilatasi pembuluh darah. Kan itu pelebaran pembuluh darah, jadi suplai darahnya banyak. Dan menghilangkan sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi ini adalah efek terapeutik dari inframerah. Tolong diingat, kalau ada terapi yang langsung ke mata, ke wajah, itu biasanya matanya harus tutup dulu, pakai penutup mata yang sangat rapat, kacamata khusus gitu untuk terapi. Karena kenapa? Kalau inframerah itu langsung kena mata, bahayanya bisa katarak, teman. Tolong diingat ya, bahaya. Gitu, teman. Ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanya, silahkan
langsung saja di grup atau di kolom komentar. Gitu. Itu. Thanks. Oke. Itu adalah pengenalan dari inframerah, teman-teman. Nanti setelah mid semester kita akan memulai praktikum daring. Nanti saya coba membuat metodenya bagaimana untuk praktikumnya, karena memang agak sulit, teman-teman, karena ini daring gitu. Jadi gimana teman-teman bisa memvisualisasikan, mempraktekkan, oh ini inframerah nih, alat inframerah nih. Kalau rusaknya bagian komponen ini bagaimana? Nah, nanti kita sedikit akan melakukan reparasi ya, gitu ya, membengkel alat inframerah gitu. Itu dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dari saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya ada yang kurang pas dalam penjelasannya, tolong saran dan kritiknya untuk kebaikan bersama, kebaikan saya. Itu terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.